Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikop itu adalah Sukacita Sesudah Dukacita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Dan aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kamu. Aku sangat terhibur dan sukacitaku berlimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami, di mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena yang menderita perbuat salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menegur orang yang keras kepala? Atau saudara wajib untuk menegur orang yang keras kepala? Saudara mungkin tahu bahwa teguran itu mungkin akan menghasilkan konflik, karena orang tersebut mungkin tidak mau ditegur, dan orang tersebut mungkin sensitif, sehingga dia mungkin tidak akan menerima teguran saudara. Tapi karena tanggung jawab moral saudara, entah sebagai orang tua, entah sebagai seorang guru, entah sebagai seorang pimpinan, saudara harus menegur orang tersebut. Dan karena tanggung jawab moral itu, saudara mau tidak mau, saudara harus melakukannya. Mungkin pada saat saudara melakukannya, saudara akan merasa bahwa orang itu, teguran itu akan membuat dia menjadi duka cita, atau mungkin menjadi sedih, atau mungkin kecewa. Dan saudara pun mungkin mengalami hal yang sama. Tapi karena saudara harus melakukannya, maka saudara pun melakukannya. Saudara, Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama. Dalam ayat yang baru saja kita baca, dikatakan di sana bahwa dia ingin menegur orang Korintus. Dia tahu bahwa orang Korintus bukanlah orang yang mudah ditegur.
Karena itu dia berkata, dia menuliskan surat kepada mereka sebenarnya dengan duka cita. Karena dia tahu bahwa mereka mungkin tidak akan mau menerima itu. Tapi bersyukur bahwa setelah dia menuliskan surat itu, mereka merespon surat itu dengan pertobatan. Dan karena itu, meskipun dia menulis surat itu dengan duka cita, tapi dia juga menulis surat itu dengan sukacita karena dia melihat hasil dari pertobatan akibat teguran yang dia sampaikan kepada mereka. Saudara, Rasul Paulus sebagai seorang rasul, dia menjalankan tanggung jawabnya untuk menegur orang-orang yang harus dia tegur. Dan saudara, orang Korintus pun merespon itu dengan baik. Karena itu mereka mulai bertobat. Dan karena itu dalam surat yang ini, Rasul Paulus memuji pertobatan mereka. Nah saudara, sebagai seorang Kristen, kita pun seringkali mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh jemaat Korintus. Kita pun mungkin menjadi orang-orang yang sulit ditegur. Mungkin seringkali Tuhan menegur kita melalui orang-orang sekitar kita. Mungkin Tuhan menegur kita melalui sakit penyakit. Mungkin Tuhan menegur kita melalui keadaan ekonomi kita. Mungkin kita tidak pandai untuk mengurus keuangan kita. Kita terlalu sering mengikuti keinginan-keinginan daging kita sehingga akhirnya kita mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan seringkali menegur kita dengan berbagai cara. Dan mungkin kita tidak peka terhadap suara itu. Atau mungkin ketika kita mengalami kesulitan karena kesalahan kita sendiri, kita mulai tersinggung dan kita mulai tidak enak kepada Tuhan, kita mulai marah kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, sama seperti Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk menegur orang Korintus, dan orang Korintus kemudian merespon itu dengan baik. Maka demikian juga kita sebagai orang Kristen, haruslah kita merespon teguran Tuhan dengan baik. Ketika kita menghadapi masalah, maka kita harus bertanya, apakah masalah ini disebabkan karena diri saya, ataukah karena orang lain? Kalau karena diri saya, diri kita sendiri, maka kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus mengoreksi diri kita, dan meninggalkan hal-hal yang salah yang pernah kita lakukan. Saudara, teguran dari Tuhan itu akan membawa kita mendekat kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita sebagai orang percaya, dengan rendah hati dan selalu mau memiliki sikap yang selalu mau untuk ditegur oleh Tuhan. Sehingga kesalahan-kesalahan kita yang mungkin membawa kita menjauh dari Tuhan, itu bisa Tuhan kembalikan kepada Dia. Ingatlah, teguran dari Tuhan akan selalu membuat kita dekat kembali kepada Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang ditegur oleh Tuhan? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk dapat mendengar dan taat kepada teguran yang Tuhan sampaikan. Saudara, marilah kita memiliki hati yang selalu mau ditegur oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menyertai kami dalam istirahat malam tadi. Dan kami pagi ini boleh bangun, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki hati yang siap ditegur oleh Engkau Tuhan, hati yang siap dibentuk oleh Engkau Tuhan. Kami tahu kami memiliki banyak sekali kesalahan, kami memiliki banyak sekali pelanggaran, dan seringkali kehidupan kami itu merupakan kehidupan yang memberontak terhadap Engkau Tuhan Yesus. Tapi ajar kami dengan anugerah daripada Roh Kudus untuk bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan, meresponi semua teguran-Mu dengan baik, sehingga kami semakin hari semakin mendekat kepada Engkau, semakin hari semakin diubahkan untuk semakin menyerupai gambar-Mu Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari pagi, siang, sampai malam nanti.
Biarlah kami mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja dan di dalam anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.